Anak-anakku, coba amati gambar berikut ini. Ada gambar bergotong royong membersihkan kelas, bekerja sama membersihkan lingkungan, membantu kakek tua, mendorong gerobak, dan membantu ibu mencuci piring di dapur. Semua gambar ini adalah contoh perilaku saling tolong-menolong atau bekerja sama dalam kebaikan. Contoh ini adalah contoh yang baik yang harus kalian lakukan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah boleh kita tolong-menolong atau kerjasama dalam keburukan? Simak videonya sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari kandungan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 sampai 3 dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Semoga setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian mampu memahami makna Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 sampai 3 dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13 dengan benar. Nah, adik-adik, ayat yang pertama yang akan kita bahas adalah penggalan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 berikut ini. Ayat ini menyatakan perintah untuk tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan larangan untuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita diharuskan saling tolong-menolong kepada sesama kita dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Misalnya, menolong seorang kakek menyeberangi jalan, dan contoh-contoh yang ada di awal video tadi. Sebaliknya, kita harus menghindari saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Misalnya, ada teman kita yang mengajak membolos, hendaknya dihindari atau ditolak karena perbuatan membolos adalah perbuatan yang tidak baik. Begitu pula jika ada teman yang mengajak nonton televisi atau main video game terus-menerus hingga lupa makan dan belajar, kita juga harus menolaknya. Tetapi jika ada teman yang mengajak kita belajar bersama, kita harus mau bergabung. Karena belajar bersama sangat baik dan menguntungkan. Insya Allah kita akan mendapat karunia dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kita akan membahas kandungan penggalan Quran Surah Al-Ma'idah ayat ketiga.
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umatnya agar tidak takut kepada orang-orang kafir. Tetapi takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada atau haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang menyatakan bahwa pada hari ini atau haji wada telah kusempurnakan ajaran agama untukmu. Allah ridho agama Islam sebagai agamamu. Nah, adik-adik, pada Quran surah Al-Maidah ayat 3 diharapkan kita harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala perintah Allah Subhanahu wa taala harus kita laksanakan dan segala larangan Allah Subhanahu wa taala harus kita hindari. Itulah arti dari taqwa. Jadi ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW harus kita yakini dan amalkan karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan sekaligus meridhoi bahwa agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Di samping itu, kita harus mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Selanjutnya, kita masuk ke ayat yang lain, yaitu pada Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Di sini menyatakan bahwa jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah berprasangka buruk terhadap orang lain, karena berprasangka, terutama prasangka buruk itu dosa besar. Di samping itu, kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing, karena orang yang suka bergunjing diibaratkan seperti orang yang memakan daging saudaranya yang sudah mati. Nah, tentu kamu merasa jijik, bukan? Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah, yakni mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, yaitu termasuk bergunjing atau menceritakan kejelekan orang lain. Jika kita telah berbuat salah dan dosa karena telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, segeralah bertobat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan beberapa hal, yakni yang pertama berprasangka buruk, karena berprasangka buruk itu dosa. Yang kemudian kedua adalah mencari kesalahan orang lain, dan juga tidak boleh menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain, karena jika melakukan itu sama dengan diibaratkan memakan daging bangkai saudaranya yang sudah mati. Maksudnya, orang yang dibicarakan keburukannya akan diambil dosanya oleh orang yang membicarakannya. Na'udzubillahi min dzalik. Selain larangan, Allah juga memerintahkan hal-hal berikut ini, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya atau bertakwa dan bertaubat, terutama apabila kita telah melakukan kesalahan atau melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya pada Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13,
Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kemudian manusia itu suka berkumpul, berkelompok, sehingga mereka membentuk suatu bangsa atau suku untuk saling mengenal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa, bukan orang yang memiliki harta, tahta, dan jabatan. Oleh sebab itu, tidak ada artinya kita menyombongkan diri tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa manusia itu suka berkumpul dan berkelompok. Ketika kita berkelompok, apa yang kita lakukan? Ya, benar. Jika kita belum mengenal dalam kelompok, kita harus saling kenal satu sama lainnya. Dengan saling mengenal, kita akan memahami sifat dan tahu hobi masing-masing. Kemudian dengan saling mengenal, kita akan terhindar dari salah paham atau prasangka negatif atau buruk dan atau saling bergunjing yang tidak benar. Nah, dengan demikian tidak ada di antara kita saling menganggap diri paling benar atau paling baik, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, itu adalah penjelasan dari Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Materinya sudah selesai. Semoga sekarang kalian sudah mampu memahami kandungan ayat-ayat tadi ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratil majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.